Calon tunangan yang selingkuh mencoba memberitahuku bahwa perselingkuhannya hanyalah ujian. Jadi aku mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Biar aku mulai dari awal. Kemarin aku bertemu tunanganku di lokasi pernikahan kami untuk pertemuan 4 bulan mendatang kami untuk menyelesaikan detail. Kami pergi ke lokasi secara terpisah karena dia langsung pulang dari kerja. Menuju akhir pertemuan, dia memberitahuku bahwa temannya akan mengantar mobil sewa dan meminta lift pulang. Lalu bertanya apakah itu akan baik-baik saja. Aku bilang iya tanpa berpikir apa-apa karena tidak terlalu jauh dari rumah kami dan aku mengenal temannya dengan baik. Aku pulang dan mencoba menghubunginya selama 3 jam berikutnya. Tidak ada jawaban. Sekitar pukul 1.30, aku mengirim pesan kepada temannya dan bertanya apakah dia sudah sampai dengan baik. Aku sangat khawatir. Tunanganku akhirnya pulang dan bilang maaf karena memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan karena dia menghabiskan waktu bersama temannya sebelum pulang. Oke, tidak masalah, tolong beritahu saya lain kali. Temannya mengirim pesan balasan beberapa menit kemudian dan bilang maaf dia tidak bisa sampai ke lokasi dan tidak melihat tunanganku malam itu. Aku bertanya mengapa dia bilang begitu dan dia bilang dia tidak tahu dan tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan temannya, lalu pergi keluar. Pada titik ini aku merasa curiga. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi aku melihat rekam jejak teleponnya, ya aku melihatnya dan tidak menyesalinya. Aku melihat bahwa ketika dia keluar, dia menelepon temannya yang mengirim pesan padaku tepat setelah dia keluar. Aku juga melihat panggilan selama 1 jam dengan nomor yang tidak aku kenal saat menuju ke lokasi. Aku bertanya kepadanya ke rental mobil mereka pergi dan beberapa pertanyaan lainnya. Dia menjawab cepat dan tampak meyakinkan. Aku pikir mungkin aku gila di sini. Aku perlu bersantai dan tidur dulu. Pagi ini, aku meminta dia untuk melihat pesan dari temannya yang memintanya untuk menjemputnya dan aku akan minta maaf karena meragukannya malam sebelumnya. Dia bilang tidak. Aku bilang ketika aku mengejarnya kemarin di perjalanan ke lokasi, aku melihat kamu sedang menelepon siapa? Dia bilang oh, itu teman yang aku jemput nanti. Itulah saat aku tahu dengan pasti bahwa dia sedang berbohong. Aku bilang aku melihat rekam jejak teleponmu dan tahu itu tidak benar. Dia lalu mengubah ceritanya dan bilang oh, aku harus bertemu dengan rekan kerja untuk membahas pasien. Siapa rekan kerjamu dan mengapa kamu tidak bisa mendiskusikannya melalui telepon? Aku perlu menunjukkan tekniknya secara langsung, namanya Michael. Oke, aku merasa sangat curiga pada titik ini, kami tidak pernah berbohong satu sama lain. Aku meminta untuk melihat pesan dengan Michael. Dia bilang tidak akan memperlihatkannya padaku. Aku bilang mengapa tidak jika tidak ada yang disembunyikan. Apakah kamu berselingkuh? Apakah kamu tidak ingin bersama lagi? Dia berhenti sejenak dan melanjutkan dengan memberitahuku semua hal yang salah dari diriku. Aku terkejut pada titik ini karena semuanya adalah berita bagiku. Pada titik ini, aku menyadari sesuatu yang mencurigakan terjadi. Aku sekali lagi meminta untuk melihat pesan tersebut. Aku butuh sekitar setengah jam untuk meyakinkannya agar memperlihatkan pesan-pesan itu dan mereka sangat menjijikkan. Bermuatan seksual dan menjelekkan diriku. Juga bagaimana dia ingin bersamanya dan bagaimana mereka pada dasarnya saling mencintai. Dia mulai bekerja di tempat ini 1,5 bulan yang lalu, dia adalah rekan kerjanya. Dia juga 15-20 tahun lebih tua dan sudah bercerai dengan beberapa anak. Aku telah memberinya dukungan finansial selama beberapa bulan terakhir saat dia bangkit dan bekerja lebih, untuk tidak harus mengambil pekerjaan paruh waktu. Kami memiliki rumah di mana kami berdua tinggal dengan 3 anjing dan seekor kuda. Maaf atas cerita panjang ini, aku bingung sekarang. Aku tidak pernah menduga ini akan terjadi dan kami akan menikah dalam 4 bulan. Setiap saran akan membantu. Update 1. Sebagai update, akhirnya aku bisa duduk bersama dengannya malam ini dan membahas ini. Lagi, dia mencoba menyalahkan aku atas apa yang dia lakukan. Mencoba membenarkan perselingkuhan dan kebohongan sebagai hasil langsung dari kurangnya komunikasi dan pendengaran dari diriku. Dia bilang dia tidak akan harus mulai berbicara dengan pria itu jika aku lebih mendengarkan. Aku terlalu banyak waktu di kantor bekerja dan tidak cukup menghabiskan waktu dengannya. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku bekerja lembur untuk mencoba dan mendukungnya dan keluarga secara finansial saat dia kesulitan sehingga dia tidak harus mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Dia bilang dia lebih memilih mendapatkan pekerjaan paruh waktu yang membuat aku bingung. Dia berpikir karena ini singkat, dan mereka hanya berciuman sekali, kita bisa melalui ini. Ketika aku menyebutkan pesan-pesan di mana dia menjelek-jelekan aku dan berbicara seksual dengan dia mengalihkan pembicaraan dan aku tidak mendapatkan kemajuan. Aku bilang bahwa aku bukan alasan mengapa ini terjadi. Dia terlalu jauh dan seharusnya berkomunikasi denganku atau memikirkan implikasi terlebih dahulu. Bahwa aku tidak akan pernah bisa mempercayainya lagi dan semua ini karena tindakannya. Apakah dia ingin mencoba membenarkan ini sebagai kesalahanku terserah padanya. Pada akhir bagian ini, semuanya menjadi sedikit lebih tenang.
Aku berkata dengarkan, kita benar-benar perlu memutuskan rumah kita yang kami miliki bersama dan 3 anjing. Kami menyimpulkan bahwa baik aku tinggal dan membelinya, atau kami jual dan mendapatkan tempat baru. Satu dari kami akan mendapatkan 1 anjing dan 2 lainnya akan ditentukan. Begitulah keadaan kami saat ini dan akan terus memberi kabar tentang perkembangannya. Saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan tentang rumah. Secara finansial aku bisa mendukungnya sendiri, tetapi hampir 3.000 kaki persegi dan 5 hektar tanah yang dibeli hanya untuk kuda miliknya. Dia akan membawa kuda saat dia pergi dan menginap di kandang. Update 2. Hari ketiga, aku bisa duduk dan berbicara selama 3 jam dengannya malam ini. Kami membahas hubungan kami dan apa yang menyebabkan terjadinya ini. Dimulai dengan dia memberitahuku apa yang salah dalam hubungan kami. Kurangnya komunikasi, terlalu banyak waktu bekerja dan menggunakan ponsel. Aku tidak setuju dengan hal-hal ini. Alasanku dibalik bekerja begitu banyak adalah untuk mendukung keluarga. Aku menjalankan bisnis e-commerce sebagai sampingan dan menjadi satu-satunya pusat layanan pelanggan dan transaksi terjadi 24 jam sehari. Aku tidak pernah tidak bekerja. Aku pasti bisa lebih baik dalam membiarkan ponselku dan menanggapi orang keesokan harinya. Kurangnya komunikasi dari kedua belah pihak dan contoh nyata dari itu adalah fakta bahwa aku tidak sadar jika dia tidak senang dengan hal ini. Tidak pernah dia menyampaikan itu padaku. Dia bilang dia merasa aku akan marah jika dia memberitahuku, tapi tidak memberiku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku bukanlah orang yang sempurna dan seringkali melakukan atau mengatakan hal-hal yang diinterpretasikan olehnya sebagai kasar. Contoh dari ini adalah seminggu atau 2 yang lalu aku mencoba membantunya dengan anggaran masalah finansialnya untuk mencoba mengatur rencana agar dia bisa lebih baik. Untuk dicatat, aku bekerja di industri keuangan dan sering melakukan hal ini untuk klien. Dia menyebutkan bahwa dia mungkin berutang padaku sekitar $1.000 dan dia akan mengembalikannya pada gaji berikutnya. Aku berkata sesuatu seperti aku pikir itu sedikit lebih dari itu, mari kita lihat transfer yang telah aku lakukan ke rekening bersama kita. Akhirnya lebih dari $5. Tujuanku melakukannya bukan untuk membuatnya merasa buruk tetapi untuk menyadari seberapa banyak aku telah memberikan kontribusi. Dia memahami itu sebagai upaya untuk merendahkan martabatnya. Aku hanya mencoba membantu dan mungkin waktuku kurang tepat. Dia memberitahuku bahwa aku terlalu fokus pada uang akhir-akhir ini, padahal aku hanya mencoba memastikan bahwa kita akan baik-baik saja. Kami masih memiliki banyak untuk dibayar untuk pernikahan dan mentalitas anggaranku berlebihan mencoba memastikan kita memiliki cukup. Fakta bahwa dia terus mencoba membenarkan apa yang dia lakukan dengan mengaitkannya langsung dengan kekuranganku sangat menggangguku. Dia terus berkata bahwa dia kaget aku akan membuang 7 tahun hubungan ini seperti ini. Aku terus mengingatkannya bahwa aku tidak membuangnya. Dia yang melakukan dengan tindakannya. Dia bilang aku terlalu banyak memberitahukan orang terlalu cepat dan kami bisa menyelesaikan semua ini di antara kita. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan harus berbicara dengan orang lain jika aku lebih baik mendengar dan berkomunikasi. Aku akhirnya mengetahui sejauh mana perselingkuhan ini yang sebenarnya aku percaya berdasarkan pada pesan yang aku baca. Mereka mulai berbicara 1 atau 2 minggu sebelumnya melalui pesan. Saya tidak tahu apakah mereka pernah bertemu di luar pekerjaan sebelumnya. Tetapi kali ini dia mengajaknya ke taman untuk bermain basket dan berbicara. Mereka bertemu dan akhirnya berciuman. Saya benar-benar percaya bahwa hal ini tidak berlanjut lebih jauh dari ini. Namun, saya yakin akan terjadi di masa depan. Dia mengatakan bahwa dia bukan pacarnya. Dia juga pergi malam ini dan saya tidak tahu di mana dia berada. Mungkin bersama dia atau teman perempuannya. Ini adalah situasi yang canggung, tetapi saya berharap ini akan segera terselesaikan. Saya pikir dia ingin saya kembali padanya dan mencoba memperbaiki hubungan kami. Menurut saya, masalah utamanya adalah kurangnya komunikasi yang terjadi selama waktu yang lama. Kami terjebak dalam rutinitas, menjalani kehidupan sederhana yang membosankan, sementara masalah ini tidak pernah dibicarakan dan berkembang dari waktu ke waktu. Dia bertindak tanpa bicara dengan saya dan juga berbohong di belakang saya. Dia bisa sangat licik dan saya tidak yakin bisa sepenuhnya percaya padanya lagi. Tentu saja, itu akan menjadi hal yang paling mudah dilakukan. Tetapi saya tidak yakin saya akan benar-benar bahagia. Memahami akar masalah telah membuat saya merasa lebih baik. Jika tidak ada hal lain, itu akan memungkinkan saya untuk mengatasi kelemahan kepribadian saya dan masalah komunikasi serta melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lain. Saya mulai berolahraga hari ini dan akan tetap menjaga rutinitas ini. Saya juga berencana untuk melanjutkan belajar untuk mendapatkan sertifikasi CFP saya. Saya mengambil cuti seminggu untuk fokus pada kesehatan mental saya. Hari ini saya menelepon tempat pernikahan dan resmi membatalkan tanggalnya. Kami berhasil mendapatkan sedikit uang kembali tetapi kehilangan sedikit, kecuali tanggal tersebut dapat dijual kembali kepada pasangan lain. Kemungkinan kecil.
Saya juga berbicara lagi dengan orang tuanya untuk memberitahu mereka tentang situasi ini. Mereka tinggal jauh dan saya yakin mereka sangat khawatir. Saya terus memberitahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka tidak perlu khawatir tentang putrinya. Saya melakukan penelitian dan dengan tingkat suku bunga saat ini, saya tidak akan bisa menemukan rumah yang sebanding dengan hipotek yang saya bayarkan untuk ini, bahkan sulit untuk menemukan apartemen yang lebih murah sekarang. Saya pikir opsi terbaik saya adalah mencoba membeli sahamnya dan memintanya mencari apartemen. Dia sepertinya setuju pada saat ini. Kami akan meminta penilai untuk menilai nilai dan melihat berapa setengah dari ekuitas yang akan saya bayar, dan apakah itu bisa saya lakukan. Pertanyaan saya kepada Anda semua adalah, apakah ini mengubah pikiran Anda tentang situasi ini? Apakah saya menangani ini dengan benar? Jika tidak, apa yang seharusnya saya lakukan berbeda? Update 3. Sudah hampir sebulan sejak seluruh situasi ini terjadi dan saya berutang update kepada Anda semua. Sudah menjadi bulan yang sangat sibuk, emosional, dan penuh peristiwa. Jujur, beberapa hari setelah ini terjadi pada saya merasa hancur dan terus-menerus berusaha untuk kembali dengan orang yang berselingkuh ini. Malu untuk mengakuinya, tetapi itu terjadi, dan itu adalah bagian dari proses untuk melanjutkan. Saat dalam keadaan rentan ini, saya mencoba segala cara untuk melakukan hal-hal dengan benar dan memperbaiki semuanya tetapi tidak ada yang berhasil. Saya bahkan diberitahu bahwa dia harus membuat keputusan. Saya atau dia. Dan dia melakukan hal yang benar dengan memilih dia. Saya pikir saat itulah saya terbangun dan menyadari bahwa saya telah melemparkan harga diri saya ke dalam bak sampah dan saya perlu mundur dan benar-benar fokus pada diri saya dan apa yang terbaik untuk saya. Setelah 7 tahun melakukannya untuk orang lain, untuk fokus pada kebutuhan saya sendiri tetapi itulah persis yang telah saya lakukan sejak itu. Saya memindahkan akun tabungan bersama kami ke rekening checking individual saya. Saya menghitung berapa yang harus saya bayar dan mentransfer separuh saldo kembali ke rekening bersama untuknya ambil. Saya telah berolahraga setiap hari sejak ini terjadi. Ini membuat saya merasa baik tidak hanya untuk memperbaiki penampilan saya, tetapi juga membantu saya untuk terus berpikir jernih. Saya pergi berbelanja pakaian. Untuk pijat, bersama teman dan keluarga. Hubungan ini membatasi saya dari teman dan keluarga saya, yang seharusnya menjadi tanda bahaya besar, tetapi saya tidak pernah melakukannya. Apapun untuk diri saya sendiri. Membeli pakaian bukanlah sesuatu yang akan saya lakukan. Saya selalu khawatir tentang memberi makan kepada pasangan saya yang sakit dan hewan peliharaan saya. Saya telah berkonsultasi dengan seorang terapis, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, secara mingguan. Ini membantu saya untuk membicarakan hal-hal dalam pengambilan keputusan saya. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan saya lanjutkan setelah situasi ini selesai hanya untuk terus memperbaiki diri saya. Sekarang untuk hal-hal yang lebih besar, saya masih tinggal di rumah dengan mantan pasangan saya. Dia tidur di kamar tamu dan kami sudah mencapai titik di mana satu-satunya komunikasi adalah apakah Anda memberi makan anjing. Saya pikir dia adalah orang yang mengerikan dan tidak peduli dengan apa yang saya katakan. Menurutnya ini salah saya. Menuduh seseorang sebagai komunikator yang buruk dan kemudian menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak menyampaikan perasaannya kepada saya dan berselingkuh sebagai hipokrit dan semudah keluar dalam pikirannya yang ilusi. Saya berhenti mencoba membangun argumen dengan dia karena dia tidak masuk akal. Saya terus memasukkan bola dengan menempatkan rumah tersebut dijual. Saya menghubungi agen dan mereka datang dan saya puas dengan harga jual yang diusulkan. Kemudian dia meminta saya untuk menghubungi 2 agen lain dan mendapatkan pendapat mereka. Salah satunya direkomendasikan oleh temannya. Ya, saya melakukan semua panggilan, mengatur semua janji, dan bertemu dengan orang-orang ini. Inilah bagaimana hubungan ini selalu berjalan dan meskipun itu tidak adil, saya bersedia melakukannya semua untuk keluar dari sini. Setelah bertemu dengan semua 3 agen, kami memutuskan untuk tetap dengan agen pertama. Foto-foto diambil pada hari Minggu dan rumah dijual pada Minggu malam. Open House Sabtu Depan. Sudah mendapat banyak perhatian di situs web. Dia akan membawa kuda ke sebuah kandang di tempat yang belum ditentukan. Saya telah berbicara tentang anjing dan menawarkan untuk mengambil 1 atau tidak sama sekali. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa ketiga anjing tersebut untuk tetap bersama. Mereka adalah sekelompok anjing yang bahagia dan saya tidak ingin bertengkar tentang mengambil salah satunya jika itu akan memisahkan mereka. Ini juga egois memungkinkan saya untuk memulai yang bersih. Tanpa disangka, saya bertemu dengan seseorang sekitar seminggu yang lalu yang sudah cukup banyak waktu saya habiskan bersamanya. Saya tidak memiliki harapan palsu di sini tetapi saya menikmati menghabiskan waktu bersamanya. Dia pernah mengalami situasi serupa di masa lalu dan telah membantu saya melalui ini. Benar-benar menggugah berbicara dengan seorang wanita yang baik, pemikir, dan mandiri. Ini membuat saya menyadari betapa egoisnya mantan saya. Benar-benar berpusat pada diri sendiri, dependen,
dan manipulatif. Seharusnya saya mendengarkan peringatan dari keluarga dan teman-teman jauh sebelumnya. Saya definitif jatuh ke dalam perangkap kehidupan yang sederhana. Saya tidak menikmati hidup, itu hanya situasi yang mudah untuk dijalani. Rumah yang bagus, banyak tanah, hewan peliharaan yang hebat tidak ingin mengganggu. Jadi saya terus melanjutkan. Anda tidak benar-benar menyadari ini sampai Anda mundur dan benar-benar merenungkan. Beberapa mungkin mengatakan bahwa itu waktu yang terbuang, tetapi saya benar-benar menggunakan ini sebagai pengalaman pembelajaran. Saya tidak akan mengabaikan tanda bahaya di masa depan. Saya tidak akan jatuh ke dalam perangkap kesederhanaan. Saya akan terus menjaga hubungan dengan teman dan keluarga. Saya hanya ingin mengakhiri ini dengan terima kasih kepada semua orang di sini yang memberikan komentar pada postingan asli saya. Saya mengunggah di Reddit karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang meluangkan waktu untuk mencoba membantu orang asing di Reddit sungguh luar biasa. Saya membaca setiap komentar dan semuanya membantu saya sampai ke titik di mana saya sekarang. Saya menantikan babak berikutnya dalam hidup saya, kemanapun itu membawa saya. Terima kasih kepada semua. Sungguh. Update 4. Halo semua, sudah cukup lama sejak saya terakhir kali memposting update tentang situasi ini. Sungguh aneh untuk berpikir bahwa semua ini terjadi lebih dari 4 bulan yang lalu sekarang. Dengan waktu, semuanya menjadi jauh lebih baik dan semoga jika seseorang menemui ini saat mengalami situasi yang sama, itu akan membantu mereka menyadari bahwa waktu menyembuhkan segalanya. Saya berbagi rumah dengan mantan saya sampai pertengahan Mei. Rasanya menyakitkan berada di sana bersamanya dan anjing-anjing, mengetahui bahwa hidup saya seperti yang saya kenal telah berakhir. Kami adalah teman sekamar yang tidak suka satu sama lain. Saya mencoba untuk menghindarinya sebisa mungkin tetapi itu tidak mungkin. Kami tinggal di kamar tidur yang berbeda tetapi anjing-anjing diizinkan untuk berkeliaran dari dan ke kamar pada malam hari, pintu terbuka. Setelah beberapa minggu pertama dia berhenti tidur di luar dan hampir tidak pernah terjadi lagi selama sisa waktu di rumah lama. Namun, pesan teks dan panggilan telepon yang konstan tetap ada. Saya pikir mereka memutuskan untuk tidak menjalin hubungan tetapi tetap berteman. Saya tidak yakin dan tidak begitu peduli untuk bertanya. Dia pindah pada pertengahan Mei bersama dengan 2 dari 3 anjing. Mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sangat menyedihkan. Kehilangan yang saya rasakan bisa dibandingkan dengan kehilangan orang yang dicintai. Selama bulan terakhir saya di sana, saya bertemu dengan mantan dan 2 anjing di taman anjing beberapa kali. Meskipun mereka mengenali saya dan senang melihat saya bisa merasakan bahwa mereka baik-baik saja tanpa saya, yang membuat saya merasa lega. Percakapan dengan mantan hampir tidak ada selain tentang bagaimana anjing-anjing beradaptasi. Dia pindah ke rumah tua di daerah yang sudah rusak untuk mengatakannya dengan baik. Ada halaman untuk anjing-anjing tetapi tidak berpagar. Terakhir kali saya mendengar, dia sedang mempersiapkan pagar. Selama periode waktu ini saya berolahraga setiap hari. Saya juga bekerja keras pada pekerjaan sampingan saya. Saya tahu kehidupan akan menjadi mahal dan ingin mempersiapkan diri saya. Dalam periode waktu dari Maret-Juni 15 ketika saya pindah, saya melakukan penjualan 6 angka di pekerjaan sampingan ini. Saya juga tidak melakukan pembelian besar. Ini memungkinkan saya untuk menyimpan sejumlah besar uang tambahan selain dari hasil penjualan properti lama saya. Karena ini, saya mampu dengan nyaman membeli rumah yang bagus di daerah yang bagus dengan halaman yang cukup besar untuk anjing yang tinggal bersama saya. Menjual rumah lama itu mudah, tetapi membeli rumah baru itu benar-benar sulit. Untungnya, para pembeli rumah lama saya memungkinkan saya untuk menyewanya kembali dari mereka selama sebulan sampai Juni 15. Saya membuat penawaran untuk total 5 rumah dan akhirnya mendapatkan tawaran terakhir diterima menjelang akhir Mei. Rasanya sangat menyenangkan keluar dari tempat lama. Kenangan yang terkait dengan rumah itu menghantuiku setiap hari. Terutama setelah mantan saya pergi dengan 2 anjing lainnya. Itu sangat sepi. Pindah itu menyakitkan tetapi teman dan keluarga datang membantu dengan semuanya. Saya sudah tinggal di sini sedikit lebih dari sebulan dan setiap hari semakin terasa seperti rumah. Saya masih berkencan dengan wanita yang sama, yang sekarang menjadi pacar resmi saya. Saya tinggal sedikit lebih dekat dengannya sekarang. Yang bagus, dia memperlakukan saya dengan sangat baik dan saya sangat beruntung memiliki dia dalam hidup saya. Dia membantu saya melewati situasi ini dan telah sangat memperhatikan dan akomodatif terkait dengan kebutuhan ruang saya dan gejolak emosional saya. Saya belum pernah bersama seseorang yang berkomunikasi dengan sangat baik dan ini membuat saya menjadi komunikator yang lebih baik. Kecerdasan emosional saya juga tumbuh secara signifikan. Secara keseluruhan, hidup saya baik. Meskipun ini adalah salah satu hal tersulit yang pernah saya alami, saya merasa diberkati bahwa itu terjadi. Saya akan menikahi orang yang benar-benar berpusat pada diri sendiri, tidak tahu terima kasih. Saya sangat nyaman dengan rutinitas harian saya dan tidak ingin mengganggu kehidupan hewan peliharaan saya atau kehilangan rumah saya.
Jadi saya bersedia menerima keadaan yang membuat saya tidak bahagia. Saya akan terus bekerja pada diri saya dan mempelajari lebih banyak tentang keinginan dan kebutuhan saya sendiri. Saya juga akan terus memberikan kehidupan terbaik bagi anjing saya. Saya sering memikirkan mantan saya. Banyak kilas balik tentang kenangan baik dan buruk. Terapis baru saya sangat membantu saya menyadari bahwa saya mungkin tidak akan pernah mendapatkan permintaan maaf dari mantan saya yang saya inginkan. Dia terlalu bangga untuk mengakui bahwa apa yang dia lakukan salah. Komunikasi dengan mantan saya sangat terbatas. Saya tidak berencana untuk bertemu dengannya atau dengan dua anjing lainnya lagi. Saya telah menerima bahwa itu yang terbaik untuk semua orang. Jika ada yang terlewatkan dan Anda memiliki pertanyaan, silakan posting komentar dan saya akan senang untuk menjawabnya. Situasi ini sudah berakhir pada titik ini dan saya tidak akan membuat posting lagi tentang subjek ini. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dan atas semua dukungan selama proses tersebut.